Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Repan, ini ujian kompetensi adab. Jelaskan apa tujuan Allah menciptakan manusia. Untuk beribadah kepadanya. Tujuan Repan hidup apa? Kamu hidup ini untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah. Dalilnya hafal nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi hamba Allah dan khalifatullah, jelasin. Abdullah itu maksudnya apa? Khalifatullah itu maksudnya apa? Abdullah hamba Allah. Sebagai hamba Allah tugasnya mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Kalau khalifatullah artinya Khalifah. Wakil. Mewakili Allah maksudnya di muka bumi ini berbuat kebaikan. Apa namanya? Rahmat lil alamin gitu. Jangan merusak. Merusak itu pernah habis sampaikan, merusak alam ini akhirnya Allah menurunkan azab, gempa, apa itu banjir, longsor, gunung meletus. Kenapa sebabnya, penyebab terjadinya itu? Karena maksiat. Orang berbuat dosa. Kalau kita mau menjaga alam ini berarti apa? Kita berdakwah. Jangan sampai orang melakukan dosa. Kalau melakukan dosa berarti alam ini akan hancur, rusak. Allah turunkan azab. Jadi kita harus menjadi umat terbaik, berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu apa itu? Kita adalah umat terbaik yang diperintahkan apa? Dilahirkan di muka bumi ini untuk apa? Beribadah untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, menyuruh berdakwah yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Itu tugas. Nah, kamu nanti kalau sudah lulus mau nggak jadi kiai gitu, berdakwah gitu ya, khutbah Jumat, kemudian pengajian ibu-ibu ya, buat pondok. Itu pikiran nggak itu tugas berdakwah itu? Kurang tahu gimana kamu sendiri. Siapa yang mau berdakwah kalau bukan santri? Yang ustadz abi-abi yang ada mati nggak? Mati kan? Siapa yang menggantikan? Yang lahir banyak kan? Lebih banyak yang mati apa yang lahir? Lahir lah. Terus yang lahir itu pintar apa bodoh? Bodoh semua lah. La ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya kan? Allah mengeluarkan dari perut-perut ibu itu seorang bayi yang la ta'lamun, enggak mengerti apa-apa, bodoh. Lah itu siapa yang ngajarin? Repan sebagai apa? Penerus. Iya. Penerus dakwah para rasul. Ya kan? Nabinya masih ada? Enggak ada. Sudah meninggal. Dilanjutkan. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau enggak, azab akan turun. Seperti apa? Yang membolongi kapal itu udah habis celakakan. Bagaimana adab kepada Nabi? Adab kepada Nabi. Kepada Rasul. Adab kepada Allah apa? Adab kepada Nabi apa? Allah bersyukur, bersabar, menerima takdir. Mondok nih takdir. Perintah siapa mondok ini? Perintah orang tua. Kamunya nggak suka, ya kan? Dipaksa. Tapi itu dipaksa kebaikan boleh nggak menurut agama? Boleh. Memang pendidikan itu, memang manusia itu harus diarahkan kepada kebaikan. Kalau dibiarkan manusia senengannya nggak mau mengikuti perintah
agama. Ingin apa? Ingin bebas. Wah, ya kan? Hawa nafsunya pengen bebas. Sampai sekarang masih terpaksa apa? Enggak, mondoknya tinggal 2 bulan. Bulan 5 udah ujian. Ya, sabar-sabarin berarti kan. Kan nggak bisa pindah lagi. Ya pindah juga rugi sendiri. Ilmunya sudah dapat berapa? Seberapa 2 tahun. Berat orang mewadain berburu kan? Berburu ilmu itu. Mewadain karung tuh udah berapa karung? Repan dapat ilmunya. Belum jelas. Terus sudah menjadi iman apa belum ilmunya? Ilmunya baru jadi apa? Di buku, bukunya hilang pula gitu. Ya, nggak keruan naruhnya. Nah, coba jawab tadi, adab kepada Allah dan adab kepada Rasul gimana? Adab kepada Rasul, mentaati semua sunnah-sunnahnya. So, Ayo. Kemudian adab kepada Al-Quran. beradab kepada Al-Quran. Jadi 30 menit nggak selesai nih. Beradab kepada Al-Quran. Habis sering bilang ceramah habis sering. Yukro, yufham, yukmal, yufat, itu gimana itu maksudnya? Kepada Al-Quran itu. Kepada Al-Quran. Dibaca, Dibaca, dipahami, diamalkan, kan, dihafal, dihafal. kan, jelasin lebih luas. Santri supaya bisa berdakwah harus beradab kepada Al-Quran. Ya nggak mungkin seorang dai nggak punya ilmu, terutama Al-Quran, karena di situ sumber hukum Islam. Coba jelasin. Gimana? Seorang hafiz walaupun 2 juz, 3 juz, gimana adabnya, akhlaknya? Harus bagaimana seorang hafiz di masyarakat, jadi pemimpin sholat, kayak mana profilnya? Pertama tuh apa tuh? Nah ya. Kok zong semua? Masa harusnya seorang yang penghafal Quran, yang sudah hafal Quran itu akhlaknya seperti apa? Seperti akhlak mulia. Ya apa bentuknya? Begadang begitu. Habis jadi imam sholat taraweh begadang sampai subuh, gitar-gitaran apa gimana? Gimana Pan nggak menjawab nih? Bagaimana adab santri kepada diri sendiri, itu sering diceramahkan. Adab santri kepada diri sendiri. Gimana tuh gimana? Ini bukan pelajaran, ini ujian nih, nggak diterangin lagi lah. Bagaimana adab kepada guru? Kunci sukses santri belajar apa? Taat kepada guru. Kunci sukses ekonomi nanti kalau udah besar itu taat kepada orang tua. Kalau pengen berhasil belajar anaknya, orang tua harus baik, hormat kepada guru anaknya. Kalau kemudian santri pengen sukses juga harus berkhidmah, jelasin mengabdi kepada guru itu ada berapa bentuknya.
Yaitu yang ceramah itu waktu kamu libur itu ada berapa bentuknya? Ilmu dengan bita'alum wal barokah bil khidmah. Khidmah kepada guru itu bagaimana? Dengan membantu guru, kesusahan guru dari sisi keluarganya, kendaraannya, pribadinya, mungkin gurunya punya motor, punya kuda, kalau zaman dulu dibantu. Gimana Pan, kamu jangan nabi ini terus bantu dengan harta itu gimana, khidmah itu. Selain itu membantu dengan doa itu gimana coba? Gak ada yang dijawab. Ayo hadap kepada diri sendiri. Santri harus bagaimana? Apa yang dimaksud menzolimi diri sendiri? Itu gimana maksudnya? Santri kok zolim kepada diri sendiri? Itu bentuknya seperti apa? Ayo. Adab kepada orang tua sekarang. Adab kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bisa rendah hati kepadanya, kalau sedang berbicara nggak boleh bentak. Itu menolongnya bila dia kesusahan. Ya. Adab kepada kakak, ya, saudara atau adik. Gimana adabnya? Itu menghormatinya, menyayanginya, itu sama menolong. Adab kepada saudara, kerabat, paman, bibi, pak dewa, gimana adabnya? Adabnya Apa? tolong menolong kepadanya apabila dia kesusahan. So, ya. Adab kepada tetangga. adab kepada tetangga, tidak boleh berisik. Oh gitu. Ya, boleh teriak-teriak ya. Ya, Malam-malam tak mau tidur, teriak-teriak. Kayak mana sih Pan? Kamu tahu adab kepada seorang remaja Islam itu harusnya gimana? Dia pacaran, dia punya cewek nih. Gimana? Kalau ada orang pacaran, mabok-mabok, gimana kamu mendakwainya? Anak-anak SMP ngerokok, harus ditegur. iya dah, berani. Kalau pacaran, weekend, ngabuburit, berduaan, mingguan, gimana? Kamu sebagai pemuda Islam yang menunjukkan contoh yang baik, gimana berdakwah? Seperti menjauhkan zina-zina. Dibubarin aja kalau pacaran itu. Oh, apalagi kalau ada yang nyanyi-nyanyi karaokean, ngerum, kafe, gimana itu? Biasanya kenakalan remaja apa itu? Maksiat-maksiatnya? Sering tawuran. Oh, tawuran juga. Oh, jadi kamu apain? Bubarin. Kamu sendiri. Sobat. Gimana adab di rumah dan di lingkungan? Di rumah. Di rumahmu itu harus bagaimana rumah itu? Kamu harus apakan rumahmu? Harus
dibersihin. Kamar Ya, kamar. gitu. Kamar paling jorok kamar siapa ini di pondok nih? Rizky. Di kamar mula. Ya Rizky kan masih kecil. Yang tua kamu. Satu kamar. Gimana adabnya? Kalau di rumahnya ditata gimana? Harus bertata rapi. Hmm. So, menjaga kebersihan lingkungan. Itu kenapa rumput tinggi harus diomongin? Piket halaman kamu daun-daun kering jatuh, ya kan? Di garasi mobil dilempar-lemparin botol-botol ini susu kan? Gimana itu? Gimana anunya penerapannya? Nggak sesuai kan? Bagaimana Anda berpakaian? Lapis, kaul, bagaimana? Ada berpakaian, baca bismillah. Gimana? Menutup Menutup aurat. aurat. Aurat itu mana? Pusar ke lutut. Ke dengkul. Sini. Lutut sama dengkul beda ya? Bisa baca. Iya. Waktu itu Raihan pakai celana sepaha, menutup aurat nggak? Enggak. Terus dia diajakin, diledekin, wih, aurat, lari dia, iya kan? Atau kamu nggak pakai baju, pusernya, Kelihatan. gimana itu? Ada orang begitu? Ada. Di pinggir-pinggir jalanan apa? Orang di atas itu gini-gini, bajunya malah diginiin, kaosnya. Atau sholat, bagaimana pakaiannya yang benar? Harus rapi. Hmm. Memakai wangi-wangian. Pakai kaos gimana? Pakai kaos nggak boleh. Harus ditambahin jas atau jaket lah ya, jangan cuma kaos begini. Oke. Ada ketika di masjid gimana? Ada Atau di musola? baca doa, masuk pakai kaki kanan, suruh duduk rapi, kalau enggak baca Sholat tahiyatul masjid dong. Hah? Sholat tahiyatul masjid. Iya, sholat tahiyatul masjid. Tapi biasanya masjidnya jadi lapangan, lari benteng-bentengan kayak mana? Itu masjidnya dicoret-coretin tuh lagi dicat tuh kan? Coret-coretin kayak mana? Malah masjidnya banyak sampah di pojok-pojokan. Buku bisa serak, nggak sesuai. Rumah Allah ya. Kamar mandinya cakak-cakan. Ada belajar, gimana pas belajar itu? Ada belajar. Memperhatikan guru sedang jelasin. Niat ikhlas. Boleh nggak? Niat belajar itu pengen cari piala, jadi juara, boleh nggak? Ngapal Quran biar jadi juara, boleh nggak? Atau belajar ilmu agama biar dapat piala? Enggak. Nah, hanya boleh belajar itu niatnya untuk mengharap ridho Allah. Ikhlas. Pahala, bukan keuntungan dunia. Paham itu? Makanya ada pelajaran di sini tazkiyatun nafas. Kemudian adab makan minum. Milih-milih makan, sayur nggak mau. Itu menyebabkan ilmunya apa? Tidak bisa masuk, baru-baru hilang, nggak bisa masuk. Mintanya uduk terus kayak orang santri panjang itu. Nggak mau sayur. Ya kan? Ada minum gimana? Ada minum kalau mau minum duduk. Terus pakai tangan kanan baca bismillah. Boleh nggak minumnya langsung habis 1 gelas? Nggak boleh. Sambil napas? Nggak boleh? Boleh. Adab tidur? Adab tidur, berwudu. Berwudu. So,
Membaca zikir sebelum tidur, membersihkan membersihkan kasur. kasur. Oke, nanti kamu bandingin sekolah nggak mondok sama mondok, perbandingan pelajarannya gimana, manfaatnya bagaimana, jelasin. Dulu kan kamu nggak mondok, SMP kelas 1, pelajarannya COVID, nggak pernah masuk, online, gimana itu? Kalaupun nggak online gimana? Masuk dulu SD-nya kan biasa. Dulu di sana Pulangnya sebentar. Habis itu besok main. Bagaimana bisa berdakwah kalau pelajarannya sedikit, banyak mainnya? Nggak mungkin. Kalau di pondok? Kalau di pondok sih Banyak belajar supaya nanti bisa ilmunya banyak, bisa berdakwah. Bukan dibanyakin main. Ya nggak mungkin kalau nggak punya ilmu mau berdakwah. Nabinya masih ada lagi nggak? Nabi? Enggak. Siapa yang lanjutin? Ya Repan. Mau berdakwah apa enggak? Gitu. Pekerjaan paling tinggi nilainya di hadapan Allah, wa man ahsanu qaulan da'a ila Allah. Tidak ada orang yang paling baik omongannya kecuali yaitu orang yang berdakwah. Jadi profesi keahlian termulia adalah sebagai dai, berdakwah. Saya nggak paham. Memang Abi ini nyari apa kayak gini? Masalah terus kan? Ribut ini, nggak mau piket, ya kan? Nggak punya uang, habis SPP-nya nggak cukup, cari sumbangan. Itu semuanya untuk apa? Berdakwah, karena itu profesi paling mulia dibandingkan semua profesi yang ada. Itu menjadi dai adalah profesi paling mulia di hadapan Allah. Di dunia mungkin bisa dihina orang karena di dunia ini orangnya bodoh. Yang dihormati di dunia ini orang apa? Orang yang kaya dan orang yang punya jabatan. Orang berilmu, orang alim, ulama dihormati nggak? Enggak, karena mereka orang bodoh. Maka kita kalau memilih jalan ilmu nggak usah mengharap dihormatin orang bodoh. Yang penting kita dimuliakan dalam pandangan Allah. Itu Pan, ya. Oke, makasih.